Halo, jumpa lagi dengan saya Lita Jonathans. Hari ini kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang petit point yang sudah kita lakukan di video yang sebelumnya. Jadi ada beberapa lagi koleksi-koleksi saya yang memang sebagian besar ini adalah barang-barang vintage ya, atau barang-barang yang barang-barang tua yang memang banyak sekali saya bisa melihat bahwa ada petit point juga, yang pada dasarnya petit point itu sendiri juga dibuat di material sutra medianya, dan stitchesnya juga sangat kecil-kecil. Dan memang orang kalau mengatakan petit point itu adalah half cross stitch, atau kita juga bisa mengatakan itu needle point gitu ya, dengan media yang kecil ini, itu pun juga dibuat pada zaman dulu kala gitu ya, bahwa sudah petit point ini sudah sangat dikenal. Biasanya koleksi-koleksi seperti ini dimiliki oleh putri-putri bangsawan gitu ya, yang dipakai antara lain adalah untuk belakangnya cerminnya ini, misalnya seperti ini adalah cermin. Lalu di sini ada brushnya, yang di frame-nya ini juga dibuat sulamannya. Saya mengatakan ini juga petit point karena memang sangat kecil sekali stitchesnya. Kemudian ada juga brush yang berbeda. Ini bahan dari sulaman ini pun juga sutra, jadi sangat halus sekali ya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa koleksi saya yang kebanyakan memang satu set, seperti contohnya ini ya. Ini sulamannya mirip. Kalau ini untuk tempat lilinnya, satu set yang lengkap itu cenderung dari cerminnya seperti ini ya. Lalu ada brushnya. Nah, kalau kita lihat ini similar patternnya sama ini juga similar. Nah, memang tidak selalu semua sama di dalam satu set itu. Saya akan tunjukkan. Ini ada tray-nya. Sebenarnya saya koleksi ini memang karena embroidery-nya yang menarik buat saya, karena ini memang desainnya ini kan dibuat khusus untuk alat-alat ini, untuk alat-alat dandan ya. Jadi ini pun juga di bawahnya ini dia tambahkan lagi lace. Ini pun juga handmade. Memang kalau kita mau cari barang-barang seperti ini, kebanyakan ada di flea market ya, atau di toko-toko antik gitu ya, banyak ada di luar negeri ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga beberapa koleksi yang lain atau desain-desain yang lain, seperti ini misalnya. Kalau kita mau melihat detailnya, mereka itu menggunakan benang-benang sutra. Jadi benang-benang yang agak shiny,
dan helainya juga sangat tipis, sehingga bentukan dari desainnya ini di bidang yang sekecil ini cukup. Ini juga satu set dengan ininya. Memang ini sudah didesain khusus ya untuk ukuran bidang yang sebesar ini. Ini juga similar ya, agak sama barang-barangnya. Nah, ini agak berbeda dengan ini. Kita perhatikan, ini dia desainnya lebih ke long and short. Yang ini berbeda dengan ini. Kalau ini middle point atau half cross stitch. Kalau ini long and short. Saya mengatakan ini juga tetap petite point ya, karena memang kecil juga, dan kita lihat desainnya ini dengan sutra ya. Nah, ini dia ada satu set. Ini brushnya yang panjang. Nah, kalau kita lihat bakinya, nah sama jenis bunganya, bunga mawar ya. Dan di backgroundnya ini mereka bikin lace, jadi menggunakan benang dan medianya juga dari sutra. Saya masih punya beberapa koleksi yang lain yang nanti bisa kita lihat ya detail-detailnya. Ini hanya membedakan dari dengan teknik needle point dan dengan teknik long and short. Nah, ini tadi kita sudah melihat bahwa semua desain-desain dari tray dan mirror dan brushnya ini dengan sulaman. Saya dapat satu koleksi yang lain dan yang agak berbeda, bahwa sama-sama ini ada mirrornya juga, ada brushnya juga, dan ada tempat lilinnya. Hanya desainnya pun juga mirip dengan gambar-gambar untuk petite point ya, tetapi ini dikerjakan dengan painting. Ini painted ya, jadi dengan akrilik, dengan motif dari petite point juga. Dan di belakangnya ini, backgroundnya ini adalah terbuat dari keramik ya. Satu motif juga, dan frame-nya ini lebih ke warna silver. Dan ini bagus sekali, saya dapat ini masih lengkap ya. Memang nggak ada tray-nya, karena ini kita bisa menggunakan tray yang dari petite point. Ada satu cerita yang menarik. Perjalanan saya waktu itu ke Austria bulan Juni 2014. Ketika saya jalan-jalan, sebenarnya ada satu daerah yang di Saint Stephen Cathedral di Wina, itu tahun 2014. Saya menemukan satu toko, nggak sengaja sebenarnya, jadi surprise banget, bahwa ketika saya sedang di pedestriannya itu sedang ngopi-ngopi dan makan kue di situ, saya melihat ada satu toko kecil yang memang tertulis jelas sekali petite point. Tokonya kecil. Saya langsung nyebrang untuk datang ke toko itu untuk melihat, dan ternyata memang itu toko embroidery yang khusus isinya petite point. Beruntung sekali pada waktu itu saya ketemu dengan pemilik toko itu dan yang business ownernya, namanya Enrika.
karena dia melihat begitu antusiasnya saya melihat koleksi dari barang-barang yang ada di situ, kita jadi udah ngobrol jadi seperti teman. Dan surprise-nya lagi bahwa mungkin karena chemistry-nya kita yang terjalin dengan baik gitu ya, dia memberikan saya beberapa pattern. Maksudnya dia berharap bahwa saya bisa menggunakan pattern-pattern itu untuk saya buat. Dan pattern-pattern ini sebenarnya pattern-pattern yang sangat tua. Melihat dari desainnya dan cara pembuatan patternnya itu sendiri, itu di painting. Jadi buat saya ini satu karya artistik juga yang perlu saya bagikan, yang ingin saya bagikan buat teman-teman untuk melihat pattern-pattern ini. Motifnya juga bermacam-macam ya. Nah, ini salah satunya. Kalau kita lihat dari bentuk patternnya ini sebenarnya sudah kayak cross stitch juga. Dan ini bisa kita pakai untuk needle point dengan teknik-teknik needle point, dengan teknik-teknik cross stitch atau yang lainnya juga. Dan di sini ini di painting ya, ini hand painted juga yang menggunakan cat air atau cat akrilik juga. Ini dia sudah kasih patternnya bahwa ini didesain untuk membuat tas. Nah, tema yang lain lagi seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya desain-desainnya memanjang seperti ini, bisa kita bikin untuk dipigurain juga bisa, atau kita bisa membuat dompet-dompet karena bentuknya segi empat. Nah, ini ada motif yang berbeda, motif burung. Kalau kita melihat detailnya di sini, ada catatan-catatannya juga. Dan di sini ada nomor-nomornya. Ini saya rasa ini nomor-nomor benang yang mereka kumpulkan dan dinomorin sendiri gitu untuk membuat dengan warna-warna tertentu. Jadi saya dapat 7 pattern dari Enrica ini. Ini kelihatan desainnya untuk tas. Ini masih flora motifnya. Nah, ini keren banget. Ini bagus sekali. Warna-warnanya pun juga menarik. Dan saya rasa mungkin saya nggak bikin ini, saya akan bikin ini dengan cross stitch saja karena detailnya banyak sekali dan penggunaan warna benang juga sangat banyak. Mungkin suatu saat nanti saya akan buat yang ini. Nah, yang terakhir, ini warna-warnanya lebih ke dominasi hijau dan biru. Jadi ini agak berbeda warnanya. Dan di sini ini ada bebeknya juga. Ada satu, di sini ada burung. Ini juga pattern ini bagus sekali. Ini juga menarik dan warnanya tidak seperti biasanya. Kebanyakan ada pink, ada merah, ada marun, tapi ini cenderung biru, hijau, dan coklat. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah melihat beberapa koleksi petit point saya, dan nanti kita akan jumpa lagi di waktu yang lain masih dengan karya-karya embroidery yang berbeda lagi. Terima kasih.